Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas beberapa saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi ingat, bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Dan memang tempatnya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Tapi don't worry, nanti di belakang saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan juga dari sana ya. Oke, sebelum mulai saya akan disclaimer juga. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan subscribe, juga share ya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, saya akan share screen dan kita segera mulai. Nah, tools yang saya gunakan ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Ini memang harus berlangganan ya, aksesnya lewat Telegram, bisa lewat handphone ataupun laptop. Jadi yang penting ada Telegramnya, maka teman-teman sudah bisa akses. Nah, tools ini selain berlangganan, teman-teman juga bisa dapatnya secara gratis loh sekarang. Memang ada persyaratannya, teman-teman bisa tanyain langsung ya ke adminnya. Dan ID Telegramnya itu ada di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal add aja, lalu langsung tanya-tanya. Don't worry ya, jadi ataupun enggak, it's okay. Teman-teman nanya aja, karena kalau teman-teman enggak nanya, nanti tersesat. Ya kan ya? Oke, silakan ditanyain. Barangkali dirasa toolsnya ini sangat bermanfaat, maka bisa digunakan secara gratis. Caranya sebenarnya cukup mudah, yaitu teman-teman tinggal mendaftar aja, open rekening sekuritas melalui sekuritas rekanannya Wisdom and Invest. Tapi ada minimal transaksinya juga. Nah, silakan dikontak aja adminnya langsung ya, ditanya-tanya bagaimana caranya. Dan kita akan segera mulai. Saya juga akan bahas composite-nya, kondisi indeks kita. Tapi nanti di belakang saya akan bahas dulu saham-saham yang udah di-request sama teman-teman. Ini ada 10. Bagi yang terakhir ada sempat ngikutin YouTube saya, waktu itu tanggal berapa nih? Tanggal 31 Mei ya, congratulations. Mungkin teman-teman ada yang dapatin highs, hari ini highs-nya naik lagi. Juga saya sempat info indeksnya ya, dan memang tercapai tuh yang kemarin saya mention. Nah, nanti saya akan ulang lagi di belakang. Saham pertama yang akan dibahas ini adalah MCOL. Toolsnya Wisdom and Invest ini ada banyak banget ya, dan terutama yang paling kepakai itu sebetulnya screener tentunya. Kalau chartnya ini memang ada banyak sekali chartnya, tapi yang paling sering saya pakai ini adalah 3 chart ini. Nah, 3 chart ini kenapa saya pilih? Karena dia sudah cukup mewakili 1 teknikal dan 2 bandarmologi. Yang chart win ini dia sudah mewakili teknikalnya ya, analisa teknikal. Kalau yang ini ada supply and demand dan ada foreign flow-nya. Jadi enak banget untuk dilihat. Juga yang terakhir hak-hakinya ini bisa mewakili action dari si bandar. Jadi ya mirip tape reading lah, tapi nggak persis seperti itu ya. Tentunya ini sebuah perhitungan atau rumusan sendiri lagi. Oke. Nah, si MCOL ini kita lihat apakah dia liquid, dia cukup liquid. Oke. Dan ini sudah agak kurang oke ya. Sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun taking profit. Menurut saya sini udah saatnya untuk taking profit di MCOL ini, kecuali dia mampu breakout lagi ya. Di sini ini udah terlihat nih seperti area distribusi. Jadi sudah banyak yang taking profit di area sana. Dia sudah ini sedang lagi di area-area support nih garis win line-nya. Kalau misalnya sampai breakdown ke bawah garis win line, maka sudah saatnya untuk exit ya. Floating profit-nya, kalau waktu itu entry di sebelah sini, ini ada sinyal segitiga hijau, maka floating-nya sebesar 5%. Ini momentumnya juga sudah mulai menurun. Dan kalau dia breakdown sini, di sini ada support lagi. Kalau di situ breakdown lagi, maka ini berpotensi menjadi double top ya. Jadi hati-hati, jangan lupa yang udah cuan dibungkus, jangan sampai nanti jadi enggak cuan. Jadi pasang trailing stop, stop loss, dan sebagainya. Kalau yang baru mau entry, maka sebetulnya sudah agak terlambat ya, kecuali dia mampu untuk breakout lagi. Jadi kalau dia breakout lagi dari area sini, ini menarik lagi.
Kalau dia bisa closing di atas ini aja, ini sebenarnya udah menarik ya. Resistnya 7875, supportnya ini yang di sebelah sini, yang angkanya warna biru itu adalah angka garis win line 7237, kita bulatkan aja sesuai dengan fraksi, jadi 7225 ya. Support selanjutnya itu di area sebelah sini, tentunya di area low-nya dia. Kita coba pakai chart yang supply and demand aja, itu juga ada area supportnya. Nah ini 6325 sampai 6450. Kalau dia mantul di area sana, sebetulnya bisa spec buy. Karena area support ya, belum tentu dia akan menjadi double top. Bisa aja dia akan mantul dan menjadi triple top. Ya, bisa aja dia mantul dulu ke sini, atau bisa aja dia akan bikin lower high dulu gitu. Intinya bisa aja dia mantul di area sini. Jadi pastiin dulu ya, kalau misalnya dia breakdown sini, dia turun ke sini, pastiin dulu untuk mantul, baru teman-teman spekulatif. Jadi jangan sampai malah nangkepin pisau jatuh. Jadi hati-hati. Foreign flow-nya sih ini terlihatnya masih oke ya. Untuk HKQ sih sudah tidak oke. Kalau yang oke di HKQ itu, chart ini untuk ngeliatin berapa banyak sih yang HK dan berapa banyak yang haki atau jualan. Kalau merah-merah artinya banyak yang haki, kalau hijau-hijau artinya banyak yang HK. Nah, hijau ini harus makin banyak dan rata-ratanya ini yang di garis hitam ini ya. Yang warnanya harus yang garis hitam ini, kalau misalnya bagus, dia harusnya semakin menanjak. Selanjutnya, RMKE. Kita cek ke dalam 5 menitnya ya untuk RMKE. Karena tadi sempat ARB itu, padahal udah cakep ya. Sudah mulai mantul di area garis winline, tapi ternyata dia malah ARB hari ini. Coba kita lihat tadi akhirnya endingnya ARB terkunci apa enggak nih RMKE. Aku lihat dulu ya. Oh enggak ya, enggak terkunci. Jadi mudah-mudahan sih ini masih oke nih. Nanti kita akan cek lagi ya. Untuk RMKE ini sebenarnya dari waktu itu kan cukup menarik. Dia volumenya meningkat, momentumnya juga meningkat, dan dia terus membuat higher high. Nah ini selama dia masih bertahan di atas garis win 636, ini garis win-nya angkanya 636, tentu dibulatin ya sesuai dengan fraksi dari harga itu karena ini angkanya generate by system. Kalau dia bertahan di atas garis win maka masih oke sebetulnya. Kecuali dia breakdown, maka seharusnya teman-teman sudah taking profit atau pasang trailing stop-nya. Dari sinyal win atau trading sistemnya win, ini segitiga hijau entry-nya, tapi kalaupun telat, it's okay. Misalnya ada teman-teman yang entry-nya sebelah sini karena dia breakout dari harga high-nya, maka kalau dari segitiga ini floating profit-nya udah 63,8%. Lumayan ya. Kalau terlambat ya kira-kira 20% ada kali ya harusnya. 20-30% seharusnya ada. Support tadi sudah, resistnya di 760. Jadi kalau dia breakout lagi dari 760, ini akan lebih bagus nih. Kalaupun teman-teman tidak mau spek buy area support, maka bisa entry-nya saat buy on breakout. Kalau mau spekulatif di area support ya, tapi wait and see dulu nih. Karena hari ini dia candle-nya candle bearish, volumenya cukup gede juga. Ini volumenya di atas rata-rata. Jadi harus hati-hati. Kalau mau ya atur money management. Jadi jangan entry banyak-banyak dulu, spekulatif di area support. Kalau misalnya dia breakdown, maka cut loss-nya nggak terlalu banyak. Dan kalau dia berhasil mantul, maka bisa nambah muatan lagi. Oke? Momentumnya sudah menjadi biru tua, tapi selama dia tidak melemah seperti di sini ya, terus menurun, maka sebetulnya masih oke. Kalau dia terus menurun, maka bisa taking profit dulu. Sama kayak di sini, dia muncul sinyal sell-nya, dan ternyata selama berapa minggu nih, selama 2 minggu ya, sekitar 2 minggu dia masih sideways. Jadi trading system ini, si win ini tuh enak banget untuk kita menghindari juga saat dia lagi sideways-nya terlalu lama. Dan hari ini jadinya net sell ya, hari pertama net sell. Kemarin ini ada foreign flow-nya masih cakep, secara rata-rata sih juga masih cakep sebetulnya, walaupun baru 1 hari ini net sell.
Yang garis abu itu rata-ratanya. Tapi kalau besok dia net sell lagi dan dia breakdown, maka jadi kurang oke ya. Artinya jadinya distribusi. Kalau kita tarik trend line juga, ini masih oke nih. Jadi selama dia di atas trend line masih bagus. Kita lihat ke HKHQ-nya. Untuk daily, HKQ juga masih cakep ya. Walaupun hari ini merah, tapi masih di bawah rata-rata. Rata-ratanya itu yang warna hitam, garis warna hitam. Kita lihat ke dalam 5 menit, jadi kelihatan di sini ada spike, ada big money yang entry, tapi harganya naiknya sebentar doang ya. Habis itu ini banyak sekali buangan nih. Ada buangan, garis rata-ratanya juga semakin menurun, ini juga dibuang. Nah, tapi di sini sudah mulai ada lagi nih yang akum. Jadi mudah-mudahan besok sih bisa mantul ya, bisa mantul balik ke atas. Next ada CENT. Kita cek juga HKQ-nya. CENT kalau nggak salah hari ini kumdet ya. Kumdet dividen. Jadi harus pantau lagi nih besok, kemungkinan kalau kumdet besoknya ex-date ya akan turun ya. Oh, bukan Chen, sorry, Cepin ya yang dividen, bukan ya, bukan Chen. Bukan Chen yang dividen. Si Chen ada RUPS ini tanggal 30 Juni. Saya nggak tahu dia akan membahas apa. Coba mungkin teman-teman bisa cari tahu corporate action-nya tuh akan membahas apa ya di RUPS ini. Biasanya saya nggak begitu ngikutin soal corporate action-nya dan saya juga nggak ngeliatin dia laporan keuangan dan sebagainya. Saya hanya trading berdasarkan price action-nya aja soalnya. Nah, untuk si Chen ini tidak begitu liquid ya, tidak begitu liquid karena ini kita kelihatan yang saya perhatiin itu biasa rata-rata transaksi, yaitu ATT atau average total transaksi. Jadi rata-rata transaksi hariannya. Di sini volumenya kalau semakin meningkat itu menarik. Jadi contohnya seperti yang di sini. Harganya di atas, candle-nya di atas garis win, volumenya semakin meningkat, dan ada momentum ya tentunya. Nah sekarang dia momentumnya tuh masih berupa titik pink. Ada sih biru, tapi biru seperti di sini nih. Nah jadi bisa aja kondisinya seperti di sini. Dia sideways to up, jadi dia memang candle higher high, tapi masih sideways, dalam range sideways. Jadi harus diperhatiin area-area resistnya. Resistnya ini dia lagi di resist juga 210, next resistnya di 226. Supportnya 197, ada garis win line juga 195, dan support di bawahnya lagi 192. Kalau dia jadi sideways, semisalnya jadi sideways ya, ada potensi dia gerakannya di sebelah sini ya, di area sini jadi range-nya. Atau kalau dia break tertahan di sini, maka ini akan menjadi resist, jadi sideways-nya range di sini. Jadi teman-teman harus siap-siap, ini jangan di swing terlalu lama. Kalau yang punya CENT, misalnya ada yang sudah entry, masuk dari sinyal win, misalnya ya, ini floating profit 11%, maka nanti di area 226 sih saran saya udah bisa taking profit. Atau sekarang pun mau taking profit sebagian, nanti baru taking profit lagi di 226 itu boleh, silakan banget. Tadi supportnya udah ya, sudah supportnya, ini masih berupa titik pink momentumnya, jadi ada kemungkinan, masih ada kemungkinan untuk sideways. Foreign flow-nya tidak ada, dan HKQ-nya sebetulnya masih belum bagus. Belum oke-oke banget. Kalau yang bagus, yang serius nanti akan saya tunjukin di belakang tentunya. Next ada PTDU. PTDU ini sudah 3 candle ya. Harusnya kalau mau ikutan sebetulnya di hari pertama atau candle kedua itu masih bisa. Hari pertama soalnya volumenya kan luar biasa gede banget. Contoh hari ini juga ada saham yang baru bangkit tuh dengan volumenya lumayan gede banget ya. Itu untuk fast trading aja sih sebenarnya. Kita bisa taking profit at least ya 1-2 candle lah kita tradingin. Rata-rata transaksi di 10 miliar, hari ini transaksinya luar biasa jumbo 97,52 miliar. Kalau mau ikutan harusnya bisa juga ikutan pakai time frame kecil atau gunakan area VWAP. Jadi lebih singkat, lebih fast trade.
Kalau misalnya tiba-tiba dia di dump, karena kita pakai 5 menit ya, kalau tiba-tiba dia ada buangan, maka kita harus cepat-cepat exit juga. Ini karena sudah 3 candle naik, artinya resiko sudah semakin tinggi. Yang baru mau entry sebenarnya nggak disarankan ya, karena resikonya sudah sangat besar banget. Ini kalau ARB-nya sampai 3 candle, 7 kali 3, 21. Ini satu hari aja nggak cukup ya. Maksudnya satu hari naik 32%, tapi ARB 32% pun belum nyampe gitu. ARB 3 hari pun belum nyampe, karena 7 kali 3 kan baru 21% ya. Jadi sebaiknya teman-teman hati-hati. Ini ARB berjilid-jilid pun wajar-wajar aja. Seperti itu. Momentumnya bagus, jadi harusnya kemarin ya entry-nya di momentum biru yang pertama nih, biru Ben Hur yang pertama, atau waktu hari pertama. Di candle pertama, misalnya dia closing-nya bagus, maka candle yang ini ikutan. Itu caranya. Coba kita lihat area support. Supportnya sangat jauh banget ya. Supportnya sih di area 104. Kemarin sebelumnya, dia sempat konsol di area sini nih, bergerak di area sini, maka bisa aja kalau dia akan bergerak di area sini juga lagi. Jadi bisa juga seperti itu, 104 support. Kalau garis win-nya jauh banget, yaitu di 69. Low hari ini adalah 101. Selama dia berada di atas 101 masih menarik ya. Resist 139, 159, 167. Cuma 139 ini kayaknya akan menjadi cukup kuat nih. Kalaupun dia break ke 159 mungkin akan banyak guyuran. Jadi harus hati-hati ya. Takutnya ada guyuran. Foreign flow jelas tidak ada. HK-HQ-nya kelihatannya tidak valid. Coba kita lihat ke dalam 5 menit. Soalnya secara daily HK-nya ini nggak mengikuti pergerakan harga. Jadi biasanya kalau tidak mengikuti pergerakan harga, saya nggak jadikan ini sebagai patokan ya. Patokannya adalah price action tentunya. Jadi bandarmologi, foreign flow, dan HK-HQ-nya itu biasanya nomor 2 buat saya. Yang pertama adalah price action-nya. Jadi pergerakan harganya. Ini tuh dia ada spike ya. Kalau spike itu biasa menunjukkan atau ya menunjukkan ada big money yang lewat. Next setelah PTDU SMGR. SMGR ini sebetulnya cukup menarik. Harusnya entry-nya kalau berdasarkan sinyal win yang valid itu adalah ketika dia di atas garis win, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Jadi seharusnya di area-area sini nih entry-nya. Sekarang kalau mau entry masih bisa, momentumnya masih oke, pixelnya masih bagus, support di 6975, garis win di 6712, ini dibuletin ya sesuai dengan fraksi. Dan support selanjutnya nih juga ada support trend sekaligus yaitu 6525. Jadi bisa aja ini kan sudah terbentuk channel trendnya, channel up. Jadi bisa aja dia bergerak di dalam channel up, bergerak zigzag seperti ini. Jadi harus atur money manajemennya ya. Bagaimana caranya cicil supaya average-nya teman-teman nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya di area sini adalah resist, maka cicil buy on weakness aja, juga bisa gunakan area VWAP nih. Jadi entry-nya jangan terlalu jauh dari VWAP. Kalau bisa malah lebih bagus di bawahnya ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada guyuran, dia turun ke bawah cukup jauh dari angka VWAP-nya, maka itu sebetulnya kesempatan untuk kita buy on weakness. Foreign flow-nya sih kurang, nggak begitu ya. Kayaknya cakupan si SMBR kalau dari foreign flow, tapi kalau dari sisi Broksung, SMGR waktu itu saya cek lebih bagus. Jadi tergantung teman-teman mau ikut yang mana. SMBR price action-nya sih agak kurang bagus ya. Jadi kayaknya mendingan SMGR. Broksungnya juga lumayan, tapi lagi di area supply juga nih. Ini di area supply. Jadi kalau yang baru mau entry, maka saran saya sih wait and see dulu, buy on weakness aja di area support, dan jangan lupa atur money manajemennya, karena bisa aja dia akan kembali ke support 6525 dulu ya.
Kita lihat HKK-nya sih belum oke-oke banget kemarin. Hari ini HQ-nya lumayan banyak, lumayan gede. Jadi ada potensi kembali ke support dulu. Kecuali besok dia berhasil breakout high nih. High-nya di berapa hari ini? 7450. Jadi kalau dia break high, maka bagus ya. Kemungkinan dia akan lanjut ke MA 200, 7682 atau bahkan bisa melewati. Dengan catatan dia harus break dulu high hari ini. Momentumnya masih cakep. Oke. Next ada BCAP. Setelah BCAP ada ADMR. BCAP dari price action-nya sih saya nggak tertarik ya dengan BCAP. Momentumnya tidak ada, jadi kemungkinan sideways dan dia masih bergerak di dalam channel downtrend. Nih ya yang warna ungu. Karena dia masih bergerak dalam channel downtrend, bisa aja dia gerakannya tuh zigzag di dalam channel. Jadi misalnya begini. Tuh. Artinya ini karena masih lower low, ini dia tes support yang di sini. Kalau jebol lagi, artinya dia akan ke 163 tuh support trendnya 163 sampai 154. Di sana ada support. MA 200 146. Resist 212 dan 220. Harus breakout dari resist 220 baru menarik. Coba kita tarik. Iya, harus breakout dari 220 baru menarik. Kalau dia tidak breakout dari 220 maka agak kurang ya. Masih akan ke bawah dulu. Foreign flow tidak ada. HKK coba kita lihat, HKK juga belum menarik ya karena price action-nya juga masih belum oke. Next ADMR yang kemarin sempat dibanting walaupun dia masuk MSCI. Momentumnya tidak ada, ini masih berupa titik pink nih, artinya masih sideways to down ya, karena ada momentum yang berwarna kayak orange pastel gitu. Artinya bisa aja dia berubah menjadi merah, jadi masih kurang oke nih. Dari price action pun dia tidak oke, karena candle-nya candle bearish, volumenya cukup besar. Kalau dia semakin turun, volumenya semakin besar, maka artinya tidak oke ya, akan semakin dalam nih turunnya. Jadi kurang oke. Lebih bagus kalau ADMR-nya ini sudah mampu break downtrend lainnya. Baru bagus. Selama ini masih belum oke. Low-nya berapa nih? Hari ini low ya. Hari ini new low ternyata. Iya, betul. New low 2080. 2080. Untuk yang mau entry, saran saya jangan dulu. Karena kalau entry dengan kondisi seperti ini namanya menangkap pisau jatuh. Kita tunggu dulu di area support berikutnya. Karena hari ini new low ya. Kita tunggu di area sini. Ini juga menjadi area support. Saya cek dulu areanya berapa. 1835. 1835 sekitar 1780 sampai 1835 ya, itu area support yang di garis yang ini yang saya garisin 1790 sampai 1835 ini area support berikutnya karena hari ini dia bikin new low. Atau teman-teman bisa pakai stokastik juga. Stokastik enggak dulu deh ya. Stokastik soalnya kalau stokastik dia downtrend berat, strong downtrend dia akan bergerak terus di area oversold. Jadi kita nggak bisa jadi patokan juga untuk itu. Sebaiknya ikutin aja price action, ditunggu aja di area support yang tadi saya bilang ya. Foreign flow-nya memang kemarin-kemarin bagus, hari ini net sell. Jadi kita utamakan price action dulu. HKHQ, ADMR, kemarin tinggi ya, gede ADMR HKQ-nya, tapi ternyata masih tidak cukup kuat mengangkat harganya. Ini ada spike,
Di sini kemarin nih ada yang nampung, jadi mungkin menunggu 1-2 candle lagi, barangkali baru mantul ya. Tadi yang saya sebut area-area support dipantau aja di sana. Yang namanya saham seturun-turunnya pasti akan ada mantul juga. Jadi tunggu aja ya di area-area supportnya. DMR, selanjutnya ASRI. Setelah ASRI, SMRA, di situ DMMX, kita cek dari ASRI. Untuk ASRI, nah ini memang udah beberapa hari sektor properti ini cukup menarik ya. Si ASRI ini ada momentum itu dari sejak 3 bar yang lalu, jadi 3 candle yang lalu, 1, 2, 3. Spekulatif sebetulnya udah bisa ketika dia sudah mulai muncul momentumnya. Tentu tetap area buy-nya, jangan lupa memanfaatkan VWAP ini ya, volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi kalau mau entry, jangan jauh-jauh dari harga rata-ratanya itu. Jangan jauh-jauh dari harga VWAP. Momentumnya ada waktu itu ya, sekarang sih pixelnya memang merah satu tapi it's okay. Hari ini candlenya berhasil closing di atas juga, cukup menarik, mudah-mudahan masih bisa lanjut karena dia ada momentumnya. Resistnya selanjutnya ada di 177. Supportnya kita bisa gunakan harga low hari ini ya, yaitu 163 sebelah sini. Dan untuk support selanjutnya sekaligus ada garis win line ini di 160. Selama dia di atas garis win ini masih oke. Ini volumenya juga sudah mulai meningkat nih. Jadi mudah-mudahan besok dia akan naik dulu ya ke area 177. Yang sudah punya maka jangan lupa pasang trailing stop karena market bisa berubah setiap saat. Bagi yang baru mau entry, jangan lupa bisa manfaatkan area VWAP. Jadi kalau misalnya besok dia langsung naik, ini karena volume dan candle-nya cukup menarik, momentum juga bagus, jadi bisa aja hari ini dia, bukan hari ini, besok dia bisa langsung naik dulu. Tapi hati-hati ya, besok itu hari Jumat, hari ini sudah hari Kamis, besok hari Jumat, biasanya market tentu akan lebih volatil, terutama di sesi kedua ya. Sering banget sesi kedua itu dijadikan saat-saat untuk taking profit. Jadi banyak trader-trader yang mengosongkan portonya. Makanya sore-sore itu banyak yang taking profit, banyak yang turun harga sahamnya. Oke? Support sudah, resistnya sudah. Kita cek foreign flow. Nah, foreign flow-nya bagus nih. Jadi kita cari yang naik dengan adanya inflow. Kalau mau dibantu dengan broker summary juga, silakan teman-teman cek ya broker summary-nya. Jadi si ASRI ini cukup menarik, ada foreign flow-nya. Kita lihat HK-HQ-nya ASRI. HK-HQ juga sudah cukup menarik ya, nih ya. Cukup menarik si ASRI. Liquid nggak? Oh, kurang liquid karena di hariannya di 5,6 miliar dan rata-ratanya di 2,36. Tapi menarik, seperti yang saya bilang di video YouTube saya kemarin-kemarin, kalau saham yang tidak liquid, dia tiba-tiba volumenya meningkat dan price action-nya bagus, ada inflow dari asing atau broker summary-nya bagus, maka saham ini bagus ya. Moga-moga lanjut nih. Ini volumenya udah semakin meningkat, jadi menarik. Cuma harus atur money management, buy on weakness kalau bisa. Kalau dia sudah terlanjur rally, ya mau nggak mau kita harus HK. Tapi HK-nya tentu dengan mengatur money management ya. Selanjutnya ada SMRA. Untuk SMRA ini malah kurang oke. Dia masih sideways berat, dia tidak ada momentum. Sideway-nya di area sini ya, sudah ada kotak areanya tuh. Kita gunakan aja areanya tuh 655 sampai 709. Karena dia masih sideways, tidak ada momentum, saran saya sih kita bisa skip aja. Mendingan pilih si ASRI atau BES. BES juga menarik, CTRA belum saya cek. Teman-teman bisa cek saham-saham yang lain ya. Ini supportnya tadi udah ya. Support kalau di range tradingnya sih ini tadi 655 sampai 709, tentu di buletin sesuai dengan fraksi.
Kalau support 675, next supportnya 635. Resistnya tadi resist trennya 709, resist selanjutnya 735. Karena belum ada momentum, mendingan kita fokus ke yang sudah ada muncul momentum. Terutama momentumnya udah muncul satu. Kayak TINS tuh. TINS kemarin momentumnya udah muncul dan hari ini lumayan naiknya kenceng ya. Karena ada momentum tuh kayak diinjek gasnya gitu. SMRF padahal ada foreign flow ya. Kenapa ada foreign? Karena ini rata-ratanya semakin meningkat. Tapi price action-nya belum mendukung nih. Yang mau spekulatif sih nggak masalah, asal teman-teman sabar. Saya biasanya nggak sabar, jadi makanya saya selalu menggunakannya price action. Kalau harganya sudah jalan, baru saya ikutan. Kalau tidak ada, saya akan skip dulu, saya akan pilih yang ada momentumnya. Untuk SMRA area support ini, area supply ini, di sini ya, 635 sampai 665, 675, 685. Karena dia ada foreign flow, mudah-mudahan sih bisa naik. Tapi nggak tahu dinaikinnya kapan ya. Haka-hakinya kita lihat belum ada tuh. Atau mau menunggu haka-hakinya sudah ada hijau-hijau, baru ikutan silakan supaya nggak kelamaan. Kayak si friend juga tuh ada akum asing tapi nggak naik-naikan, jalan di tempat, males nunggunya kelamaan. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan maka bisa gunakan si haka-hakinya tuh. Jadi tunggu aja begitu breakout, dia sudah mulai ada momentum baru ikutan ya. DMMX tadi belum ya. SMRA sudah, kita menuju ke DMMX. Untuk DMMX ini sebetulnya sudah ada tren. Ini trennya ya yang di area hijau. Kalau ada area hijau ini ada kemungkinan dia bisa zigzag begini. Karena dia di area support 1774 sampai 1720 bisa spekulatif. Ini ada momentum. Kalau breakdown maka tidak oke, tidak begitu oke. Ini support trend, artinya dia akan sideways dengan range yang cukup lebar nih. Cukup lebarnya yaitu area sini ya, sebelah sini area support, dan resistnya di area sini. Jadi range sideways-nya cukup lebar. Kalau dia breakdown dari support yang di sebelah sini 1600, maka saran saya sih exit ya, tidak oke jadinya. Foreign flow-nya padahal ada ya, tapi kalau memang price action-nya nggak oke ya, kita harus ikutin price action-nya. Jadi untuk teman-teman, kalau ada yang ingin spekulatif, maka bisa spekulatif sekarang. Atau money management sampai area supply di sebelah sini ya, 1675, 1375, dan resistnya di sini untuk taking profit nih, di area 2100. Haka-haki sih masih cukup menarik karena grafik rata-ratanya ini cukup meningkat. Jadi mudah-mudahan sih dia mantul ya dari area support. Next. Oh, itu udah saham ke-10, sudah selesai yang teman-teman request. Sekarang kita masuk ke saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest ya. Saya akan share beberapa saham. Kita cek composite dulu deh. Composite, Win Composite, ST Composite. Kita lihat. Jadi kemarin terakhir saya ada mention bahwa kenaikannya seperti ini ya, potensinya dia membentuk penan. Jadi masih berpotensi, ini sih sudah mulai nih. Paling sekitar 1-2 candle lagi lah maksimal di area supply-nya itu di area sini. Mendekati 7.300 ya, 72 something, 729 gitu. Itu udah merupakan area supply. Jadi bisa aja dia naik kenceng, dipaksa ditarik naik sampai sini, dan closing-nya merah. Itu bisa aja. Beberapa skenario tentunya. Jadi mungkin ini masih mampu 1 atau 2 candle lagi maksimal. Tapi besok udah Jumat ya, jadi kita harus lihat lagi kondisi besok. Kalaupun dia breakout sampai area sini, maka saran saya sih wait and see dulu ya, jangan terlalu agresif. Bukan berarti dia strong uptrend, karena dia sudah mulai masuk ke area overbought nih. Kemarin saya sempat ya share chart MS-nya juga yang menggunakan MACD dan stokastik.
Jadi saya sempat bilang ini bisa aja dia akan naik dulu, nutup gap, dan si stokastiknya dia akan mulai masuk ke area oversold. Jadi di area-area supply sini, ini teman-teman udah harus hati-hati. Terutama untuk saham-saham blue chip yang memang gerakannya tuh searah dengan composite-nya. Jadi tergantung masing-masing saham ya. Kalau misalnya saham-sahamnya sudah mulai mendekati area-area resist, maka jangan lupa untuk taking profit. Secara foreign flow sih masih oke. Mereka belum ada buangan yang besar, belum ada belum ini ya, masih grafiknya masih meningkat gitu. Mereka belum exit banyak, malah entry lagi kemarin. Dan untuk performance, saya share juga deh composite. Untuk performance-nya, bulan Mei kemarin merah tipis. Juni nanti kita lihat ya, kalau dia merah tipis, akankah si Juni ini sideways dan ditutup merah seperti ini juga, seperti tahun lalu, atau akan hijau seperti di sini nih. Jadi berdasarkan histori kemarin-kemarin ya, kejadiannya adalah seperti itu. Ketika bulan Mei merah tipis, bulan Juninya hijau, tapi antara hijau tipis atau malah jadi merah tipis atau hijau tebal seperti ini. Ya, moga-moga sih tebal seperti ini ya, amin. And then kita masuk ke screener. Kita cek screener ATH. Udah lama saya nggak share screener ATH-nya ya. Ada yang 5 ATH. 5 ATH itu artinya 5% di bawah all-time high-nya atau harga tertingginya. Dan screener Minervini. Screener Minervini ini screener untuk saham-saham yang masuk trend template-nya Minervini. Kalau teman-teman nggak kenal Minervini, maka bisa di Google atau lihat YouTube saya. Waktu itu saya ada bahas tentang bukunya ya, Mark Minervini. Tuh, Trade Like a Stock Market Wizard, itu bukunya si Minervini itu. Dan ini screener-nya menggunakan trend template-nya dia. Ini bisa teman-teman lihat, ada yang menuju all-time high, ada yang sudah all-time high. Kalau Bell masih suspend ya. Oke. Kalau yang ini screener, kalau ini dia di broadcast per 30 menit. Jadi enak banget untuk si HKK ini jadi live juga. Cuma memang karena datanya berat sehingga kita jarakin ya per 30 menit. Dia berbarengan dengan screener win. Screener win ini kalau yang segitiga hijau, dia statusnya buy, seperti ini. Yang sell ini segitiga merah. Yang hold ini dia sudah muncul segitiga hijau, dia di atas garis win, dan masih di hold atau floating ya. Sehingga ini jangan di skip nih, jangan sampai teman-teman mengabaikan yang statusnya hold ini. Justru biasanya lebih memantau yang hold ya. Misalnya dia udah muncul segitiga hijau, dia breakout dari garis win. Tapi dia momentumnya belum muncul. Nah, di status hold ini kadang-kadang ada yang baru muncul biru pertama kali. Contohnya kayak si TINS. Itu menarik untuk kita entry ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa saham. Yang pertama itu PNBN. Dan HKQ-nya PNBN. Kalau teman-teman ada yang nyadar atau ada yang ikut kopdar, sebetulnya waktu itu di kopdar saya ada share ya ke teman-teman yang hadir di kopdar Jakarta. PNBN, PNLF, itu broker summary-nya bagus banget. Nah, entry itu aja. Cuma sayangnya memang setelah itu sempat drop dulu, baru akhirnya dia naik lagi. Tapi kalau teman-teman ngecek, itu broker summary-nya bagus banget ya. Dan saya pernah bahas itu di mana ya? Tanggal berapa ya? Saya sampai lupa tuh. Memang resikonya begitu. Kalau saham-saham yang bagus, sebenarnya agak beresiko ya. Kalau misalnya ada yang share, terutama kalau influencer yang sudah terlalu banyak followernya, kadang-kadang malah jadi nggak jalan. Karena terlalu banyak retail yang masuk, jadi berat jalannya. Nah, PNBN saya bahas waktu itu di tanggal 19 Mei. Teman-teman bisa lihat ya, PNBN, PNLF. Coba lihat PNBN-nya. Kita lihat PNBN-nya. PNBN-nya ya, menarik banget. Dia ada momentum
Sayangnya sekarang sudah agak tinggi nih. Seharusnya kalau mau ikutan adalah saat dia breakout. Saya cuma nunjukin aja, pengen nunjukin ke teman-teman bagaimana sih caranya supaya bisa memilih, oh saham ini tuh yang bagus. Jadi dia price action-nya bagus, ada momentum ya, pixelnya hijau-hijau, dia breakout, pixelnya bagus, volumenya gede, dan momentumnya meningkat. Jadi pilihlah saham-saham yang seperti itu. Dia juga liquid. Foreign flow memang tidak ada, haka-hakinya yang bagus. Inilah contoh haka-haki yang menurut saya serius. Jadi dia sesuai dengan pergerakan harganya, sesuai dengan price action-nya. Hijau-hijau semua ya, hijau-hijau dan grafiknya terus meningkat. Ini karena sudah naik cukup jauh, cukup banyak, resikonya semakin tinggi ya. Jadi bukan untuk entry lagi. Bagi teman-teman yang baru ingin entry, maka harus paham bahwa resikonya sudah tinggi. Apalagi kalau dia di atas VWAP. Ini VWAP-nya 13.18, ini harga closing-nya 1370. Artinya dia di atas VWAP. Jadi kalau besok dia koreksi, sangat wajar banget. Atau mau menggunakan hak kaki 5 menit. Jadi hak kakinya ini bisa intraday ya, dan datanya itu live. Misalnya teman-teman udah punya akses ke tools-nya Win, dan pengen menggunakan si hak kaki ini di 5 menit, jadi jam berapapun teman-teman request, itu akan terlihat. Nah ini contoh ada spike ya, sebelum dia naik. Sebelah sini. Tanggal berapa tuh? Hari ini tanggal Juni. Nah, mungkin kemarin biasanya kalau yang ada spike gini antara saat closing atau saat opening ya. Kadang-kadang entry-nya mereka di sana. Spike-nya munculnya di sana. Karena memang sering dimanfaatin tuh kalau pagi-pagi atau sore-sore untuk jadi entry gitu. Selain PNBN, PNLF, kita cek juga hak-hakinya PNLF. Ini cakep ya. Kita cek dalam 5 menit. Dan sama, ini grupnya kan grup Panin. Di antara semuanya yang menurut saya paling bagus itu PNLF dan PNBN. Saat itu saya ada mention ya, karena broker summary-nya juga bagus. Foreign flow-nya tidak ada. Keduanya tidak ada, PNBN maupun PNLF. Entry-nya seharusnya saat dia breakout. Di sini ya, saat dia breakout, ini harusnya bagus. Dia mulai muncul momentum lagi tuh. Floating profit 36% ini dihitung dari segitiga hijau, tapi kalau terlambat ya artinya belasan sampai 20-an ya. Resistnya kalau ini si PNLF, resistnya kita gunakan harga high hari ini yaitu 304 dan supportnya di 274 ya, kita gunakan harga low-nya aja. Sama dengan PNBN, kita gunakan harga low sebagai support, low hari ini dan high hari ini sebagai resist. Kenapa? Karena suatu saham yang uptrend dia akan terus membentuk higher high. Jadi dia tidak boleh jebol dari harga low hari ini. Ini ya, terlihat kalau dia uptrend dia pasti tidak akan membentuk lower low. Jadi di situ hak kakinya bisa teman-teman lihat, ini juga bagus dan seperti inilah hak kaki yang pergerakannya sesuai dengan pergerakan harga dan valid dan bagus karena rata-ratanya semakin meningkat sehingga menunjukkan keseriusannya ya. Kalau yang 5 menit kita bisa lihat sebelum dia naik, nah ini sudah mulai ada spike, tapi hati-hati ya kalau misalnya besok merah-merah dan grafiknya menurun, maka akan koreksi dulu. Sehingga ini bisa teman-teman gunakan si hak-haki 5 menit ini untuk ini ya, untuk menggiring atau untuk mengawal. Jadi dikawal sahamnya misalnya teman-teman baru entry dan entry-nya agak tinggi di atas, mau dikawal dengan 5 menit, itu bisa menggunakan hak kaki 5 menit. Kalau banyak merah-merah dan grafiknya terus menurun, mungkin bisa exit dulu. Next ada KKGI. Ini juga udah pernah saya share, saya lupa kapan tepatnya. Untuk KKGI ini breakout ya hari ini, jadi cukup menarik.
breakout candle-nya candle bullish dan volumenya juga lumayan. Momentum walaupun biru tua, tapi sebenarnya masih menarik, masih tinggi, belum seperti ini. Kalau yang ini kan dia biru tua dan terus melemah. Jadi itu harus diperhatikan, hati-hati. Terutama kalau candle-nya sudah mulai ada banyak ekor ya. Banyak ekor ini artinya ada yang taking profit tuh. Supportnya maka kita gunakan harga low hari ini, yaitu 640, dan resistnya harga high hari ini, 715. Jadi kalau besok dia break 715, ini cukup menarik. Resist selanjutnya itu di 745, 790. Foreign flow-nya lumayan ada. Liquid gak ya dia tadi? Cukup liquid ya, karena saham-saham yang saya naksir tuh seperti itu. Dia breakout, waktu pertama kali di sini breakout, dan volumenya meningkat, juga ada momentum. Itu sebabnya saya waktu itu sempat rekomen si KKGI ya. Tentu teman-teman tetap harus tahu cara entry-nya itu seperti apa. Jangan lupa VWAP-nya ya, selalu diperhatikan, jangan entry jauh-jauh dari VWAP dan atur money management. HKQ-nya sih nggak bagus. Ini mungkin salah satu contoh saham yang memang dia naiknya dengan distribusi. Bisa aja seperti itu. Saya nggak tahu teknisnya seperti gimana, biasanya si supirnya bagaimana cara dia menyetirnya, sehingga terlihat si HKQ-nya seperti ini jadi merah-merah. Biasanya saya nggak peduli itu, yang penting price action-nya bagus. Volume price action ya. Jadi kalau dia naik, dia breakout, volumenya bagus, maka masih bisa kita entry. Kecuali sudah mulai jelek, kayak ini. Kalau sudah mulai jelek, mulai ada guyuran, banyak jarum-jarum, maka exit. Ini ya, ada spike sebelum dia naik. Ini ada yang HK, tapi di sini ada yang guyur juga nih. Terakhir di closing nih ada yang haki. Cuma karena dia baru breakout, mudah-mudahan dia masih bisa lanjut naik ke area-area resist selanjutnya. Oke. Untuk KKGI lanjut TINS. Kita cek juga ke dalam 5 menit supaya teman-teman tahu 5 menitnya. Untuk TINS, saya langsung request saham selanjutnya deh, biar bisa agak cepat ya. NICL. Nanti kita bahas NICL, juga Raja, dan Pegas. Kita akan bahas TPIA juga. Juga si burung. NICL, Raja, Pegas, TPIA, dan si Oke, kita lanjut ke TINS ya. Untuk TINS, kemarin sudah mulai muncul momentum birunya. Jadi sebetulnya kesempatan untuk entry. Dan kita bisa atur money management menggunakan si VWAP ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry, entry-lah mendekati area VWAP. Hari ini naik, momentum meningkat, volumenya tinggi, pixelnya masih bagus. Ada area resist di sebelah sini, yaitu 2060 ya, sampai berapa tuh harga high-nya? Harga high-nya 2070. 2050 sampai 2070. Kalau dia breakout dari 2070, maka bagus banget ya, berpotensi lanjut ke 2130 atau bahkan 2250. Supportnya tentu kita gunakan harga low hari ini, atau di sini juga ada nih 1910. Kalau harga low hari ini kan 1885, maka itu menjadi support juga. Garis win-nya sangat jauh banget di bawah 1790, tapi selama dia bertahan di atas 1885, ini artinya masih bagus. Karena artinya dia belum bikin lower low. Masih oke. Foreign flow-nya ada ya, jadi bagus banget kalau dia naik disertai dengan adanya inflow, terutama dari foreign. Kita lihat HKQ-nya untuk TINS.
Haki Teens cakep. Udah 3 candle, kita lihat ke dalam 5 menit supaya teman-teman terbiasa nih melihat bagaimana sih caranya menggunakan haki 5 menitnya ini saat lagi trading intraday atau mau fast trading. Jadi ini ada spike, dia muncul spike, lalu ada action HK-nya. Artinya harga sedang akan dinaikkan. Jadi lumayan ya. So far ini grafiknya belum terus menurun. Jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut naik lagi. Belum ada buangan di 5 menitnya ya. Next, NICL. NICL hari ini luar biasa, volumenya juga tinggi, momentumnya mulai muncul lagi, mulai meningkat. Harusnya tadi saat breakout, terutama breakout high kemarin, teman-teman bisa ikutan. Tentu dipastikan lagi dengan menggunakan haki 5 menitnya ya, sehingga kita mau jump in pun lebih pede. Jangan lupa juga bisa menggunakan area VWAP. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP-nya itu. Momentumnya masih ada, foreign flow-nya sih nggak ada ya. Ini liquid nggak ya? Liquid. Volumenya juga meningkat tuh, jadi cakep. Kita lihat NICL, haki-hakinya bagus. Udah 2 hari dari kemarin, cakep ya. Dan kita lihat ke dalam 5 menitnya, dia sideways, ada spike-nya tinggi banget, lalu di sini ada action HK-nya. Maka di sana sebenarnya kita bisa ikutan ya. Ini sekitar jam berapa tuh? Kemarin sebetulnya. Bukan kemarin, maksud saya di waktu Mei terakhir ya, perdagangan terakhir. Ini Juni opening, dan masih terus berlanjut. Mudah-mudahan masih lanjut lagi besok. Area supportnya, support kita gunakan harga low, atau teman-teman yang ingin fast trading bisa gunakan angka VWAP ya. VWAP 110 atau gunakan support di 5 menitnya atau di hourly-nya, itu juga boleh. Low-nya cukup jauh di angka 95, jadi selama dia di atas 95 itu masih oke ya, dia tidak membuat lower low. Cuma ini cukup volatil nih sahamnya NICL. Jadi kalau teman-teman yang ingin trading jangan lupa menggunakan VWAP-nya itu. Foreign flow sih nggak ada, hak-haknya tadi sudah cek ya. Saham selanjutnya adalah Raja. Raja ini bagus, dia bikin higher high, momentum meningkat, volume meningkat. Support menggunakan harga low hari ini yaitu 338. Resist kita gunakan harga high hari ini yaitu 374. Selama dia berada di atas 338 masih bagus. Artinya dia belum bikin lower low. Support garis win-nya lumayan jauh, yaitu 287. Selama dia di atas garis win, masih oke. Ini cakep ya, volumenya semakin meningkat, dan price action-nya naik terus. And foreign flow. Nah, sayangnya hari ini net sell nih sebenarnya. Jadi dia memanfaatkan kenaikannya untuk jualan. Masih bisa naik nggak? Masih bisa, selama dia tidak break harga low hari ini ya. Bisa aja asingnya jualan, tapi harga tetap naik. Makanya saya bilang utamakan selalu price action-nya. Hak-hakinya kita lihat untuk si Raja, hak-hakinya masih bagus. Ini grafiknya mudah-mudahan semakin meningkat ya. Selanjutnya ada Pegas. Nah, Pegas saudaranya nih. Cuma nih blue chip. Pegas masih konsol ya di area sini, tapi mudah-mudahan konsolnya nggak lama-lama. Biasanya saham konsolidasi itu sekitar, kalau cepat 3 candle. Kalau sedang-sedang dia sekitar 5 candle. Kalau lama dia bisa sampai 2 minggu. Ini momentumnya masih ada dan dia konsolidasinya dengan volume yang kecil. It's a good sign ya. Sebuah sign yang bagus, tanda-tanda yang bagus. Kecuali dia breakdown. Kalau dia breakdown dari garis win, maka kurang oke. Selama dia konsolidasi, apalagi kalau dia nggak break dari sini nih, dari low yang terakhir kemarin, masih bagus. Ada potensi bisa breakout ya. Itu low-nya 1725. Jadi selama dia tidak break dari area konsol yang di sini, low yang 1725, ini kok 28 ya?
1725, maka masih oke sebenarnya. Ada potensi dia bisa breakout nih. Dengan resistnya tentu harga high hari ini 1820 juga 1825 itu area resist, 1940 juga area resist. Foreign flow-nya masih bagus soalnya. Jadi mudah-mudahan masih lanjut nih si Pegas ya. Pegas hakatnya tuh, serius kan? Masih bagus kan? Walaupun dia koreksi sampai garis win line, tapi kalau dia mantul itu bagus ya, masih oke ya. Jadi masih bisa ikutan gitu buy on weakness kalau dia mantul. Next setelah Pegas, TPIA. Nah, kemarin ada yang nanya tuh TPIA. Mudah-mudahan teman-teman yang nanya TPIA ada nonton lagi ya YouTube ini. Kemarin saya sempat mention bahwa si TPIA, karena candle-nya kemarin candle koreksi dan berhubung memang hari terakhir sebelum libur ya, jadi mungkin banyak yang taking profit. Dan supportnya, lihat nih mantul nih, 10.100. Tuh, low-nya ya, 10.100. Garis win line-nya di 10.000, nih 45 kita bulutin 10.050 lah. Momentumnya sudah mulai ada lagi tuh. Jadi mudah-mudahan lanjut ya. Ini cukup sehat, mudah-mudahan dia harus break dari harga high yang candle terakhir kemarin. High-nya di mana tuh? TPIA, aku cekin dulu. 10.425 ya. Kalau dia break 10.425 maka bagus banget. Mudah-mudahan dia bisa lanjut nih ke resist yang sebelah sini. Or even more atau bahkan lebih mudah-mudahan. Yaitu 11.125 itu resist yang di sebelah sini ya. 11.125. Foreign flow-nya masih oke. Kakinya kita lihat datar-datar aja sih ya. Jadi kita utamakan price action aja. Setelah TPIA ada bird, si burung. Menariknya kenapa? Karena volumenya semakin meningkat ya, luar biasa banget. Teman-teman bisa buy on weakness, ini memang lagi di area support nih. Jadi kalau tadi ada yang nangkepin, congratulations, moga-moga besok lanjut naik. Lanjut naik. Supportnya yaitu, kita gunakan harga low hari ini 1.600. Selama dia berada di atas 1.600, ini masih bagus ya. Atau kalau misalnya besok dia break high hari ini, atau break 1760, maka oke banget. Dia berpotensi untuk kembali naik ke atas si bird ini. Momentumnya ada, jadi mudah-mudahan masih lanjut. Resist kemarin yang tertinggi di berapa tuh? 1950, itu area resistnya, 2000 juga area resist. Kalau break dari low hari ini, 1600, maka artinya dia akan ke support yang di sebelah sini dulu ya, yaitu 1465 itu area supportnya. But. Nah, ini foreign flow-nya sih cakep nih. Saya nggak tahu ada apa, tapi hanya melihat dari price action aja menarik. Untuk haki-hakinya si bird kemarin sih jelek, hari ini biasa-biasa aja ya. Mudah-mudahan serius, kalau serius dia akan ada hijau-hijau lagi dan grafiknya akan terus meningkat, sama seperti yang saya tunjukin tadi. PNBN, PNLF ya, hak-hakinya cakep. Pegas juga hak-hakinya tadi cakep kan. Nah, seperti itulah yang terlihat serius. Si Raja juga ya, hak-hakinya cukup oke. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, jadi untuk teman-teman bagi yang melihat tools ini dan tertarik, maka sebenarnya bisa teman-teman dapetin ini secara free, secara gratis, dengan cara-cara yang sangat mudah sebenarnya. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Itu ada Sukor, ada JUC, dan ada NH Korindo. Nah, jadi silakan kontak aja dulu adminnya untuk tanya-tanya. Nggak apa-apa ya, kalau nggak jadi, jangan takut adminnya nggak gigit. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa cuan terus, dan semoga teman-teman sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Dah, see you again di video berikutnya.